Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu waliyan mursyida. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa arsalnal kitab allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khair. Indallahi dzalika fahuwal fadlul kabir. Alhamdulillah, kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kebagian sholat qobla subuh, yaitu sholat qobla subuh 2 rakaat itu khairum minad dunya. Kebaikannya itu seisi dunia. Suma arusnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab allazina astafaina, ke hamba-hamba kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami yang mau menyucikan dirinya. Tapi diantaranya ada yang zalimun linnafsi, ada juga yang muqtasidun atau sabiqun bil khairat. Tapi diantaranya orang yang tiga itu ada punya indallahi dzalika fahuwal fadlul kabir. Mereka itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang besar. Kalau di antaranya orang yang pewaris Al-Quran itu, yaitu memegang Quran sunnahnya dengan gigi gerham. Itu ada, walaupun dia suka zalimun linafsi, suka zalim dia itu, misalkan kita sholatnya itu zalimun linafsi itu, misalkan Zuhur nanti mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3 sekalipun, dia itu kalau zalimun nafsi itu tidak apa-apa, tapi tidak mau meninggalkan sholatnya. Kalau orang yang sabiqun bil muqtasidun itu di dalam hatinya itu ada keinginan untuk berjamaah, tapi dia masih suka kepada kesenangan, misalkan tanggung pekerjaan atau tanggung mainan HP, masih suka, sehingga sholat berjamaahnya itu ketinggalan. Lalu yang sabiqun bil khairat itu apabila sholat duhurnya itu setengah 12 itu sudah mandi, lalu ke masjid. Di masjid itu bisa baca Quran dulu, bisa tahiyatul masjid dulu. Jadi dia itu sangat relax. Jadi yang pertama, yang sabiqun yang pertama zalimun nafsi itu, dia itu masih memakai hawa nafsunya itu hawa nafsu amarah. Yang kedua mutawasitoh, pertengahan. Yang ketiga sabiqul bil khairat, itu sudah memakai hawa nafsunya itu hawa nafsu mutmainnah, jadi sudah berserah diri. Lalu
digambarkan nanti di yaumil akhir, dia akan masuk surganya. Orang yang zalimun di nafsi itu masuk surganya itu melalui Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, mintakanlah ampun aku kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku tidak berani menghadap hari ini, aku tidak berani menghadapkan mukaku kepada Allah karena aku sudah melanggar memakan buah khol itu. Coba aja ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim juga sama. Hari ini aku tidak sanggup untuk menghadapkan mukaku kepada Allah karena aku punya dosa tiga perkara. Lalu ketiga, coba aja ke Nabi Musa. Nabi Musa juga menjawab, sesungguhnya hari ini aku tidak bisa menghadapkan wajahku terhadap Allah karena aku punya dosa, telah membunuh orang Israel. Padahal orang Israel itu, dia itu membunuhnya itu karena orang yang meminta tolong. Ayo Nabi Musa, tolong saya, itu mau dibunuh, saya mau dibunuh. Coba pangagelutankeun. Lalu orang Nabi Musa dipanglawankeun. Orang Israel itu langsung ditonjok sekali itu langsung maut. Tadi di situ Nabi Musa. Setelah itu datang lagi orang yang itu, datang lagi kasus lain, hari-hari yang ke depannya. Hai Nabi Musa, minta tolonglah, aku itu lagi dikejar-kejar orang. Sesungguhnya kamu siapa? Sesungguhnya kamu suruhan setan ya. Karena kemarin juga aku pernah membunuh orang. Kata orang itu, kalau kamu tidak mau membantu saya, aku akan laporkan kepada Firaun. Maka Nabi Musa itu dilaporkan, sampaikan kali diberi Nabi Musa sampai ke sisi basisir lautan, sehingga Nabi Musa bingung. Maka kata Allah, tenggeukeun eta iteukna. Lalu tenggeukeun, muka eta laut terbuka, masuk. Nah, setelah masuk, orang-orang yang kelompok Fir'aun juga ngikutin. Tapi orang Fir'aun mah setelah Nabi Musa ke darat, lalu laut itu nutup lagi. Itulah kata Nabi Musa. Kita kembali kepada yang tadi. Kata Nabi Musa, coba saja minta ampuni kepada Rasulullah. Lalu datang orang zalimun nafsi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ampunilah aku. Mintakanlah ampun kepada Allah. Kata Rasulullah itu langsung, ya umati, kalau umat aku akan beri syafaat. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah umatku. Sejak itulah Allah menjawab untuk kamu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kabulkan permintaanmu. Lalu Allah kabulkan bagaikan dinding yang bertirai. Tirai itu dibuka oleh Allah, silahkan kamu masuk, umat kamu dimasukkan ke surga. Nah itu zalimun nafsi itu juga, dia itu akan mendapatkan zalika fahwal fadlul kabir. Cuma
berapa tahunnya itu perjalanannya sampai mencapai 4 langit Nabi Adam, langit Nabi Ibrahim, langit Nabi Musa, langit Rasulullah, empat tahap tuh, 4 langit. Lalu yang kedua Muktasidun itu masuk surganya itu dia itu mukanya dihadapkan kepada neraka. Kata Muktasidun, ya Allah, hadapkanlah mukaku kepada surga. Aku sudah tidak kuat melihat kejadian di neraka ini. Betul kamu tidak akan meminta lagi? Betul, kata Muktasidun. Ya, kami akan balikan mukamu kepada surga. Lalu sudah kelihatan surga. Lalu minta lagi Muktasidun, ya Allah, dekatkanlah surga itu kepada kami. Betul kamu tidak akan meminta lagi? Betul. Tapi setelah dirasa-rasa sudah dekat, terasa tercium wanginya surga, minta lagi Muktasidun, ya Allah, surga teh kamu abdi we atuh nya hok sila deket anjeun memang keur anjeun dasar jarum. Terus orang yang sabikun bil khairat, orang sabikun bil khairat mah masuk surganya itu tanpa hisab. Jadi ini kan itu, jadi ini bukan ya jangan ini kan sayembara dari Allah. Siapa saja mau milih yang zalimun nafsi, mau pilih yang Muktasidun, mau pilih sabikun bil khairat, itulah Allah itu menawarkan mau yang mana surganya. Tapi syarat-syaratnya juga seperti yang tadi. Jadi nafsunya sudah yang disyaratkan. Itulah mudah-mudahan kita mendapatkan sabikun bil khairat, masuk surga tanpa hisabnya. Berusaha saja, itu sayembara, siapa saja yang bisa. Mudah-mudahan kepada yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh, dan kepada yang sudah meninggal dari duluan kita, seperti ya bapak kita, mak kita, saudara-saudara kita, mukminin mukminat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa zakarina wa syahidina wa ghaibin. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam. Allahumma anta qabattaruha wa ta'lamu sirruha ji'na sifa'aha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.